Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Bab ini lanjutan dari pembahasan yang dasar laut pada bab sebelumnya dan menjadi salah satu fondasi terpenting dalam ilmu kebumian modern, yaitu lempeng tektonik. Konsep dasar lempeng tektonik. Tektonik lempeng adalah teori yang menyatakan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak relatif satu sama lain di atas lapisan atmosfer, astenosfer, yang bersifat plastis. Gerakan ini berlangsung sangat lambat, hanya berupa sentimeter per tahun. Namun dampaknya sangat besar. Teori tektonik lempeng merupakan penyempurnaan dari teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Awalnya teori ini ditolak karena belum mampu menjelaskan mekanisme pergerakan bumi. Namun penelitian dasar samudra memberikan bukti yang kuat. Akhirnya menggun- mengukuhkan teori tektonik lempeng ini. Kerak samudra, karakteristiknya dan umur. Kerak samudra ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dengan kerak benua. Ketebalan relatif tipis sekitar 5-10 kilometer dan didominasi oleh batuan basaltik yang kaya akan mineral besi dan magnesium. Salah satu fakta terpenting adalah bahwa kerak samudra berumur relatif muda, umumnya tidak lebih dari 200 juta tahun. Umur kerak samudra semakin tua, kerak samudra semakin tua seiring jaraknya dari punggungan tengah samudra. Fakta ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui dan tidak bertahan lama dalam skala waktu geologi. Selanjutnya, pegunungan di tengah samudra. Nah, pegunungan tengah samudra merupakan rangkaian pegunungan bawah laut terpanjang di dunia. Dengan panjang lebih dari 80.000 kilometer, disinilah terjadi pembentukan kerak samudra. Baru melalui proses vulkanisme. Magma dari mantel naik ke permukaan melalui rekahan, kemudian membeku, membentuk batuan basalt. Aktivitas ini menyebabkan dasar samudra mengembang dan bergerak menjauh dari punggungan. Ciri utama punggungan tengah samudra meliputi aliran panas yang tinggi, gempa bumi dangkal, serta keberadaan lembah rekahan pada beberapa samudra seperti Samudra Atlantik, Samudra Samudra Atlantik. Islandia merupakan contoh pegunungan tengah samudra yang muncul di permukaan. Pemekaran dasar samudra. Konsep pemekaran dasar samudra menjelaskan bahwa kerak samudra baru terbentuk di pegunungan tengah samudra dan bergerak menjauh menjauh secara simetris ke dua sisi. Bukti pemekaran dasar samudra meliputi pola pita magnetik simetris.
Tris, akibat pengem- pembalikan medan magnet bumi. Umur batuan yang semakin tua menjauh dari pegunungan, ketebalan sedimen yang meningkat seiring jarak dari pegunungan. Bukti-bukti ini terjadi menjadi dasar teori kuat tektonik lempeng secara luas oleh komunitas ilmiah. Nah, kita ini membahas tentang lempeng, batas lempeng dan prosesnya. Batas lempeng dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng bergerak saling menjauh dan membentuk kerak samudra baru. Pada batas konvergen, lempeng saling mendekat sehingga terjadi subduksi atau tumbukan lempeng. Sementara itu, pada batas transform, lempeng saling bergeser tanpa membentuk atau menghancurkan kerak. Sebagian besar batas lempeng dapat diidentifikasikan dari sebagian gempa bumi dan gunung api di permukaan. Margin kontinental aktif dan palung samudra. Margin kontinental aktif itu terbentuk pada batas lempeng konvergen, khususnya ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini menghasilkan palung samudra yang sangat dalam, aktivitas gempa bumi intens, serta rangkaian gunung berapi. Palung Mariana merupakan contoh palung terdalam di dunia. Dengan kedalaman lebih dari 11 kilometer, wilayah margin aktif banyak ditemukan di sekitar Samudra Pasifik dan dikenal sebagai cincin api Pasifik. Hubungan tektonik lempeng dengan dasar samudra itu, dasar samudra merupakan kunci utama dalam memahami tektonik lempeng. Hampir semua fenomena utama di dasar laut seperti pegunungan tengah, samudra, palung, dan pola sedimen dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng. Dengan mempelajari dasar samudra, para ilmuwan mampu mengkonstruksi sejarah pergerakan benua dan dinamika interior bumi. Ini contoh pergerakan lempeng. Oke, untuk sebagai kesimpulan, bab 4 menegaskan bahwa dasar samudra merupakan sistem yang sangat dinamis dan terus mengalami perbaruan melalui proses tektonik lempeng, pembentukan kerak samudra di pegunungan, dan penghancurannya di zona subdiksi merupakan siklusi yang berlangsung terus-menerus. Pemahaman yang Pemahaman tentang tektonik lempeng tidak hanya penting dalam kajian akademik, tetapi juga sangat relevan dalam memahami bencana alam seperti gempa bumi dan gunung letusan gunung api.
Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari pembahasan yang dasar laut pada bab sebelumnya dan menjadi salah satu fondasi terpenting dalam ilmu kebumian modern, yaitu lempeng tektonik. Konsep dasar lempeng tektonik. Tektonik lempeng adalah teori yang menyatakan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak relatif satu sama lain di atas lapisan atmosfer, astenosfer, yang bersifat plastis. Gerakan ini berlangsung sangat lambat, hanya berupa sentimeter per tahun. Namun dampaknya sangat besar. Teori tektonik lempeng merupakan penyempurnaan dari teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Awalnya teori ini ditolak karena belum mampu menjelaskan mekanisme pergerakan bumi. Namun penelitian dasar samudra memberikan bukti yang kuat. Akhirnya menggun- mengukuhkan teori tektonik lempeng ini. Kerak samudra, karakteristiknya dan umur. Kerak samudra ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dengan kerak benua. Ketebalan relatif tipis sekitar 5-10 km dan didominasi oleh batuan basaltik yang kaya akan mineral besi dan magnesium. Salah satu fakta terpenting adalah bahwa kerak samudra berumur relatif muda, umumnya tidak lebih dari 200 juta tahun. Umur kerak samudra semakin tua, kerak samudra semakin tua seiring jaraknya dari punggungan tengah samudra. Fakta ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui dan tidak bertahan lama dalam skala waktu geologi. Selanjutnya, pegunungan di tengah samudra. Nah, pegunungan tengah samudra merupakan rangkaian pegunungan bawah laut terpanjang di dunia. Dengan panjang lebih dari 80.000 kilometer, disinilah terjadi pembentukan kerak samudra. Baru melalui proses vulkanisme. Magma dari mantel naik ke permukaan melalui rekahan, kemudian membeku, membentuk batuan basalt. Aktivitas ini menyebabkan dasar samudra mengembang dan bergerak menjauh dari punggungan. Ciri utama punggungan tengah samudra meliputi aliran panas yang tinggi, gempa bumi dangkal, serta keberadaan lembah rekahan pada beberapa samudra seperti Samudra Atlantik, Samudra Samudra Atlantik. Islandia merupakan contoh pegunungan tengah samudra yang muncul di permukaan. Pemekaran dasar samudra. Konsep pemekaran dasar samudra menjelaskan bahwa kerak samudra baru terbentuk di pegunungan tengah samudra dan bergerak menjauh menjauh secara simetris ke dua sisi. Bukti
Pemekaran dasar samudra meliputi pola pita magnetik simetris akibat pengem- pembalikan medan magnet bumi. Umur batuan yang semakin tua menjauh dari pegunungan, ketebalan sedimen yang meningkat seiring jarak dari pegunungan. Bukti-bukti ini menjadi dasar teori kuat tektonik lempeng secara luas oleh komunitas ilmiah. Nah, kita ini membahas tentang lempeng, batas lempeng dan prosesnya. Batas lempeng dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng bergerak saling menjauh dan membentuk kerak samudra baru. Pada batas konvergen, lempeng saling mendekat sehingga terjadi subduksi atau tumbukan lempeng. Sementara itu, pada batas transform, lempeng saling bergeser tanpa membentuk atau menghancurkan kerak. Sebagian besar batas lempeng dapat diidentifikasikan dari sebagian gempa bumi dan gunung api di permukaan. Margin kontinental aktif dan palung samudra. Margin kontinental aktif itu terbentuk pada batas lempeng konvergen, khususnya ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini menghasilkan palung samudra yang sangat dalam, aktivitas gempa bumi intens, serta rangkaian gunung berapi. Palung Mariana merupakan contoh palung terdalam di dunia. Dengan kedalaman lebih dari 11 kilometer, wilayah margin aktif banyak ditemukan di sekitar Samudra Pasifik dan dikenal sebagai cincin api Pasifik. Hubungan tektonik lempeng dengan dasar samudra itu, dasar samudra merupakan kunci utama dalam memahami tektonik lempeng. Hampir semua fenomena utama di dasar laut seperti pegunungan tengah, samudra, palung, dan pola sedimen dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng. Dengan mempelajari dasar samudra, para ilmuwan mampu mengkonstruksi sejarah pergerakan benua dan dinamika interior bumi. Ini contoh pergerakan lempeng. Oke, untuk sebagai kesimpulan, bab 4 menegaskan bahwa dasar samudra merupakan sistem yang sangat dinamis dan terus mengalami perbaruan melalui proses tektonik lempeng, pembentukan kerak samudra di pegunungan, dan penghancurannya di zona subdiksi merupakan siklusi yang berlangsung terus-menerus. Pemahaman yang Pemahaman tentang tektonik lempeng tidak hanya penting dalam kajian akademik,
tetapi juga sangat relevan dalam memahami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Bab ini lanjutan dari pembahasan yang dasar laut pada bab sebelumnya dan menjadi salah satu fondasi terpenting dalam ilmu kebumian modern, yaitu lempeng tektonik. Konsep dasar lempeng tektonik. Tektonik lempeng adalah teori yang menyatakan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak relatif satu sama lain di atas lapisan atmosfer, astenosfer, yang bersifat plastis. Gerakan ini berlangsung sangat lambat, hanya berupa sentimeter per tahun. Namun dampaknya sangat besar. Teori tektonik lempeng merupakan penyempurnaan dari teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Awalnya teori ini ditolak karena belum mampu menjelaskan mekanisme pergerakan bumi. Namun penelitian dasar samudra memberikan bukti yang kuat. Akhirnya menggun- mengukuhkan teori tektonik lempeng ini. Kerak samudra, karakteristiknya dan umur. Kerak samudra ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dengan kerak benua. Ketebalan relatif tipis sekitar 5-10 km dan didominasi oleh batuan basaltik yang kaya akan mineral besi dan magnesium. Salah satu fakta terpenting adalah bahwa kerak samudra berumur relatif muda, umumnya tidak lebih dari 200 juta tahun. Umur kerak samudra semakin tua, kerak samudra semakin tua seiring jaraknya dari punggungan tengah samudra. Fakta ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui dan tidak bertahan lama dalam skala waktu geologi. Selanjutnya, pegunungan di tengah samudra. Nah, pegunungan tengah samudra merupakan rangkaian pegunungan bawah laut terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 80.000 kilometer. Disinilah terjadi pembentukan kerak samudra, baru melalui proses vulkanisme. Magma dari mantel naik ke permukaan melalui rekahan, kemudian membeku, membentuk batuan basalt. Aktivitas ini menyebabkan dasar samudra mengembang dan bergerak menjauh dari punggungan. Ciri utama punggungan tengah samudra meliputi aliran panas yang tinggi, gempa bumi dangkal, serta keberadaan lembah rekahan pada beberapa samudra seperti Samudra Atlantik, Samudra Samudra Atlantik. Islandia merupakan contoh pegunungan tengah samudra yang muncul di permukaan. Pemekaran dasar samudra. Konsep pemekaran dasar samudra menjelaskan bahwa kerak samudra baru terbentuk
di pegunungan tengah samudra dan bergerak menjauh menjauh secara simetris ke dua sisi. Bukti pemekaran dasar samudra meliputi pola pita magnetik simetris akibat pengem- pembalikan medan magnet bumi. Umur batuan yang semakin tua menjauh dari pegunungan, ketebalan sedimen yang meningkat seiring jarak dari pegunungan. Bukti-bukti ini menjadi dasar teori kuat tektonik lempeng secara luas oleh komunitas ilmiah. Nah, kita ini membahas tentang lempeng, batas lempeng dan prosesnya. Batas lempeng dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng bergerak saling menjauh dan membentuk kerak samudra baru. Pada batas konvergen, lempeng saling mendekat sehingga terjadi subduksi atau tumbukan lempeng. Sementara itu, pada batas transform, lempeng saling bergeser tanpa membentuk atau menghancurkan kerak. Sebagian besar batas lempeng dapat diidentifikasikan dari sebagian gempa bumi dan gunung api di permukaan. Margin kontinental aktif dan palung samudra. Margin kontinental aktif itu terbentuk pada batas lempeng konvergen, khususnya ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini menghasilkan palung samudra yang sangat dalam, aktivitas gempa bumi intens, serta rangkaian gunung berapi. Palung Mariana merupakan contoh palung terdalam di dunia. Dengan kedalaman lebih dari 11 kilometer, wilayah margin aktif banyak ditemukan di sekitar Samudra Pasifik dan dikenal sebagai cincin api Pasifik. Hubungan tektonik lempeng dengan dasar samudra itu, dasar samudra merupakan kunci utama dalam memahami tektonik lempeng. Hampir semua fenomena utama di dasar laut seperti pegunungan tengah, samudra, palung, dan pola sedimen dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng. Dengan mempelajari dasar samudra, para ilmuwan mampu mengkonstruksi sejarah pergerakan benua dan dinamika interior bumi. Ini contoh pergerakan lempeng. Oke, untuk sebagai kesimpulan, bab 4 menegaskan bahwa dasar samudra merupakan sistem yang sangat dinamis dan terus mengalami perbaruan melalui proses tektonik lempeng, pembentukan kerak samudra di pegunungan, dan penghancurannya di zona
subduksi merupakan siklusi yang berlangsung terus-menerus. Pemahaman yang Pemahaman tentang tektonik lempeng tidak hanya penting dalam kajian akademik, tetapi juga sangat relevan dalam memahami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azik Jahran Surendra dengan NRP akhir 007 dari Prodi Teknik Pertambangan. Bab ini lanjutan dari pembahasan yang dasar laut pada bab sebelumnya dan menjadi salah satu fondasi terpenting dalam ilmu kebumian modern, yaitu lempeng tektonik. Konsep dasar lempeng tektonik. Tektonik lempeng adalah teori yang menyatakan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak relatif satu sama lain di atas lapisan atmosfer, astenosfer, yang bersifat plastis. Gerakan ini berlangsung sangat lambat, hanya berupa sentimeter per tahun. Namun dampaknya sangat besar. Teori tektonik lempeng merupakan penyempurnaan dari teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Awalnya teori ini ditolak karena belum mampu menjelaskan mekanisme pergerakan bumi. Namun penelitian dasar samudra memberikan bukti yang kuat. Akhirnya menggun- mengukuhkan teori tektonik lempeng ini. Kerak samudra, karakteristiknya dan umur. Kerak samudra ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dengan kerak benua. Ketebalan relatif tipis sekitar 5-10 km dan didominasi oleh batuan basaltik yang kaya akan mineral besi dan magnesium. Salah satu fakta terpenting adalah bahwa kerak samudra berumur relatif muda, umumnya tidak lebih dari 200 juta tahun. Umur kerak samudra semakin tua, kerak samudra semakin tua seiring jaraknya dari punggungan tengah samudra. Fakta ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui dan tidak bertahan lama dalam skala waktu geologi. Selanjutnya, pegunungan di tengah samudra. Nah, pegunungan tengah samudra merupakan rangkaian pegunungan bawah laut terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 80.000 kilometer. Disinilah terjadi pembentukan kerak samudra, baru melalui proses vulkanisme. Magma dari mantel naik ke permukaan melalui rekahan, kemudian membeku, membentuk batuan basalt. Aktivitas ini menyebabkan dasar samudra mengembang dan bergerak menjauh dari punggungan. Ciri utama punggungan tengah samudra meliputi aliran panas yang tinggi, gempa bumi dangkal, serta keberadaan lembah rekahan pada beberapa samudra seperti Samudra Atlantik, Samudra Samudra Atlantik. Islandia merupakan contoh pegunungan tengah samudra yang muncul di permukaan.
Pemekaran dasar samudra. Konsep pemekaran dasar samudra menjelaskan bahwa kerak samudra baru terbentuk di pegunungan tengah samudra dan bergerak menjauh menjauh secara simetris ke dua sisi. Bukti pemekaran dasar samudra meliputi pola pita magnetik simetris akibat pengem- pembalikan medan magnet bumi. Umur batuan yang semakin tua menjauh dari pegunungan, ketebalan sedimen yang meningkat seiring jarak dari pegunungan. Bukti-bukti ini menjadi dasar teori kuat tektonik lempeng secara luas oleh komunitas ilmiah. Nah, kita ini membahas tentang lempeng, batas lempeng dan prosesnya. Batas lempeng dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng bergerak saling menjauh dan membentuk kerak samudra baru. Pada batas konvergen, lempeng saling mendekat sehingga terjadi subduksi atau tumbukan lempeng. Sementara itu, pada batas transform, lempeng saling bergeser tanpa membentuk atau menghancurkan kerak. Sebagian besar batas lempeng dapat diidentifikasikan dari sebagian gempa bumi dan gunung api di permukaan. Margin kontinental aktif dan palung samudra. Margin kontinental aktif itu terbentuk pada batas lempeng konvergen, khususnya ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini menghasilkan palung samudra yang sangat dalam, aktivitas gempa bumi intens, serta rangkaian gunung berapi. Palung Mariana merupakan contoh palung terdalam di dunia. Dengan kedalaman lebih dari 11 kilometer, wilayah margin aktif banyak ditemukan di sekitar Samudra Pasifik dan dikenal sebagai cincin api Pasifik. Hubungan tektonik lempeng dengan dasar samudra itu, dasar samudra merupakan kunci utama dalam memahami tektonik lempeng. Hampir semua fenomena utama di dasar laut seperti pegunungan tengah, samudra, palung, dan pola sedimen dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng. Dengan mempelajari dasar samudra, para ilmuwan mampu mengkonstruksi sejarah pergerakan benua dan dinamika interior bumi. Ini contoh pergerakan lempeng. Oke, untuk sebagai kesimpulan, bab 4 menegaskan bahwa dasar samudra merupakan sistem yang sangat dinamis dan terus mengalami perbaruan.
melalui proses tektonik lempeng, pembentukan kerak samudra di pegunungan, dan penghancurannya di zona subduksi merupakan siklusi yang berlangsung terus-menerus. Pemahaman yang Pemahaman tentang tektonik lempeng tidak hanya penting dalam kajian akademik, tetapi juga sangat relevan dalam memahami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar lempeng tektonik. Tektonik lempeng adalah teori yang menyatakan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak relatif satu sama lain di atas lapisan atmosfer, astenosfer, yang bersifat plastis. Gerakan ini berlangsung sangat lambat, hanya berupa sentimeter per tahun. Namun dampaknya sangat besar. Teori tektonik lempeng merupakan penyempurnaan dari teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Awalnya teori ini ditolak karena belum mampu menjelaskan mekanisme pergerakan bumi. Namun penelitian dasar samudra memberikan bukti yang kuat. Akhirnya menggun- mengukuhkan teori tektonik lempeng ini. Kerak samudra, karakteristiknya dan umur. Kerak samudra ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kerak benua. Ketebalan relatif tipis sekitar 5-10 km dan didominasi oleh batuan basaltik yang kaya akan mineral besi dan magnesium. Salah satu fakta terpenting adalah bahwa kerak samudra berumur relatif muda, umumnya tidak lebih dari 200 juta tahun. Umur kerak samudra semakin tua, kerak samudra semakin tua seiring jaraknya dari punggungan tengah samudra. Fakta ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui dan tidak bertahan lama dalam skala waktu geologi. Selanjutnya, pegunungan di tengah samudra. Nah, pegunungan tengah samudra merupakan rangkaian pegunungan bawah laut terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 80.000 kilometer. Disinilah terjadi pembentukan kerak samudra, baru melalui proses vulkanisme. Magma dari mantel naik ke permukaan melalui rekahan, kemudian membeku, membentuk batuan basalt. Aktivitas ini menyebabkan dasar samudra mengembang dan bergerak menjauh dari punggungan. Ciri utama punggungan tengah samudra meliputi aliran panas yang tinggi, gempa bumi dangkal, serta keberadaan lembah rekahan pada beberapa samudra seperti Samudra Atlantik, Samudra Samudra Atlantik. Islandia merupakan contoh pegunungan tengah samudra yang muncul di permukaan. Pemekaran dasar samudra. Konsep pemekaran dasar samudra menjelaskan bahwa kerak samudra baru terbentuk di
pegunungan tengah samudra dan bergerak menjauh menjauh secara simetris ke dua sisi. Bukti pemekaran dasar samudra meliputi pola pita magnetik simetris akibat pengem- pembalikan medan magnet bumi. Umur batuan yang semakin tua menjauh dari pegunungan, ketebalan sedimen yang meningkat seiring jarak dari pegunungan. Bukti-bukti ini menjadi dasar teori kuat tektonik lempeng secara luas oleh komunitas ilmiah. Nah, kita ini membahas tentang lempeng, batas lempeng dan prosesnya. Batas lempeng dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng bergerak saling menjauh dan membentuk kerak samudra baru. Pada batas konvergen, lempeng saling mendekat sehingga terjadi subduksi atau tumbukan lempeng. Sementara itu, pada batas transform, lempeng saling bergeser tanpa membentuk atau menghancurkan kerak. Sebagian besar batas lempeng dapat diidentifikasikan dari sebagian gempa bumi dan gunung api di permukaan. Margin kontinental aktif dan palung samudra. Margin kontinental aktif itu terbentuk pada batas lempeng konvergen, khususnya ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini menghasilkan palung samudra yang sangat dalam, aktivitas gempa bumi intens, serta rangkaian gunung berapi. Palung Mariana merupakan contoh palung terdalam di dunia. Dengan kedalaman lebih dari 11 kilometer, wilayah margin aktif banyak ditemukan di sekitar Samudra Pasifik dan dikenal sebagai cincin api Pasifik. Hubungan tektonik lempeng dengan dasar samudra itu, dasar samudra merupakan kunci utama dalam memahami tektonik lempeng. Hampir semua fenomena utama di dasar laut seperti pegunungan tengah, samudra, palung, dan pola sedimen dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng. Dengan mempelajari dasar samudra, para ilmuwan mampu mengkonstruksi sejarah pergerakan benua dan dinamika interior bumi. Ini contoh pergerakan lempeng. Oke, untuk sebagai kesimpulan, bab 4 menegaskan bahwa dasar samudra merupakan sistem yang sangat dinamis dan terus mengalami perbaruan melalui proses tektonik lempeng, pembentukan kerak samudra di pegunungan, dan penghancurannya di zona subduksi.
merupakan siklusi yang berlangsung terus-menerus. Pemahaman yang Pemahaman tentang tektonik lempeng tidak hanya penting dalam kajian akademik, tetapi juga sangat relevan dalam memahami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari pembahasan yang dasar laut pada bab sebelumnya dan menjadi salah satu fondasi terpenting dalam ilmu kebumian modern, yaitu lempeng tektonik. Konsep dasar lempeng tektonik. Tektonik lempeng adalah teori yang menyatakan bahwa litosfer bumi terpecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang bergerak relatif satu sama lain di atas lapisan atmosfer, astenosfer, yang bersifat plastis. Gerakan ini berlangsung sangat lambat, hanya berupa sentimeter per tahun. Namun dampaknya sangat besar. Teori tektonik lempeng merupakan penyempurnaan dari teori pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Awalnya teori ini ditolak karena belum mampu menjelaskan mekanisme pergerakan bumi. Namun penelitian dasar samudra memberikan bukti yang kuat. Akhirnya menggun- mengukuhkan teori tektonik lempeng ini. Kerak samudra, karakteristiknya dan umur. Kerak samudra ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dengan kerak benua. Ketebalan relatif tipis sekitar 5-10 kilometer dan didominasi oleh batuan basaltik yang kaya akan mineral besi dan magnesium. Salah satu fakta terpenting adalah bahwa kerak samudra berumur relatif muda, umumnya tidak lebih dari 200 juta tahun. Umur kerak samudra semakin tua, kerak samudra semakin tua seiring jaraknya dari punggungan tengah samudra. Fakta ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui dan tidak bertahan lama dalam skala waktu geologi. Selanjutnya, pegunungan di tengah samudra. Nah, pegunungan tengah samudra merupakan rangkaian pegunungan bawah laut terpanjang di dunia. Dengan panjang lebih dari 80.000 kilometer, disinilah terjadi pembentukan kerak samudra. Baru melalui proses vulkanisme. Magma dari mantel naik ke permukaan melalui rekahan, kemudian membeku, membentuk batuan basalt. Aktivitas ini menyebabkan dasar samudra mengembang dan bergerak menjauh dari punggungan. Ciri utama punggungan tengah samudra meliputi aliran panas yang tinggi, gempa bumi dangkal, serta keberadaan lembah rekahan pada beberapa samudra seperti Samudra Atlantik, Samudra Samudra Atlantik. Islandia merupakan contoh pegunungan tengah samudra yang muncul di permukaan.
Pemekaran dasar samudra. Konsep pemekaran dasar samudra menjelaskan bahwa kerak samudra baru terbentuk di pegunungan tengah samudra dan bergerak menjauh menjauh secara simetris ke dua sisi. Bukti pemekaran dasar samudra meliputi pola pita magnetik simetris akibat pengem- pembalikan medan magnet bumi. Umur batuan yang semakin tua menjauh dari pegunungan, ketebalan sedimen yang meningkat seiring jarak dari pegunungan. Bukti-bukti ini menjadi dasar teori kuat tektonik lempeng secara luas oleh komunitas ilmiah. Nah, kita ini membahas tentang lempeng, batas lempeng dan prosesnya. Batas lempeng dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu batas divergen, konvergen, dan transform. Pada batas divergen, lempeng bergerak saling menjauh dan membentuk kerak samudra baru. Pada batas konvergen, lempeng saling mendekat sehingga terjadi subduksi atau tumbukan lempeng. Sementara itu, pada batas transform, lempeng saling bergeser tanpa membentuk atau menghancurkan kerak. Sebagian besar batas lempeng dapat diidentifikasikan dari sebagian gempa bumi dan gunung api di permukaan. Margin kontinental aktif dan palung samudra. Margin kontinental aktif itu terbentuk pada batas lempeng konvergen, khususnya ketika lempeng samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Proses ini menghasilkan palung samudra yang sangat dalam, aktivitas gempa bumi intens, serta rangkaian gunung berapi. Palung Mariana merupakan contoh palung terdalam di dunia. Dengan kedalaman lebih dari 11 kilometer, wilayah margin aktif banyak ditemukan di sekitar Samudra Pasifik dan dikenal sebagai cincin api Pasifik. Hubungan tektonik lempeng dengan dasar samudra itu, dasar samudra merupakan kunci utama dalam memahami tektonik lempeng. Hampir semua fenomena utama di dasar laut seperti pegunungan tengah, samudra, palung, dan pola sedimen dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng. Dengan mempelajari dasar samudra, para ilmuwan mampu mengkonstruksi sejarah pergerakan benua dan dinamika interior bumi. Ini contoh pergerakan lempeng. Oke, untuk sebagai kesimpulan, bab 4 menegaskan bahwa dasar samudra merupakan sistem yang sangat dinamis dan terus mengalami perbaruan.
melalui proses tektonik lempeng, pembentukan kerak samudra di pegunungan, dan penghancurannya di zona subduksi merupakan siklusi yang berlangsung terus-menerus. Pemahaman yang Pemahaman tentang tektonik lempeng tidak hanya penting dalam kajian akademik, tetapi juga sangat relevan dalam memahami bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.